Kali ini kita bahas anime tentang sekolah dan sihir, di mana murid atau guru di suatu sekolah memiliki kemampuan sihir yang lebih kuat. Kemampuan tersebut bisa didapatkan dari usaha dan kerja keras, atau karena sejak awal sudah berbakat dalam bidang sihir, sehingga bisa menjadi pengguna sihir paling kuat di setiap sekolah atau akademi. Berikut daftar anime dan pembahasannya. 死にたいよ天木謎よことごとく無に帰れいざかけよヘカティックホイール Anime ini bercerita tentang profesor yang mengajarkan muridnya di Akademi Sihir. Selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Waver dan muridnya yang bernama Gray seringkali menyelidiki berbagai kasus yang berhubungan dengan sihir. Hingga suatu ketika, mereka menemukan pelaku di balik kasus sihir yang terjadi. Sebagai mantan master dalam perang Cawan Suci, Waver pun menyadari bahwa pelaku tersebut telah membangun kontrak dengan roh pahlawan. Tapi dalam kelas untuk roh pahlawan palsu, karena sihir yang mereka gunakan tidak masuk akal. Waver dan muridnya pun pada akhirnya bertarung dengan orang tersebut dalam pertempuran sihir berskala besar. Saat kejadian tersebut, Waver bertindak seperti seorang master yang bijaksana, sedangkan Gray membantu dengan bertarung karena memiliki kemampuan sihir yang lebih kuat. Ketika Gray sangat ingin melindungi guru dan semua orang, kemampuan tempur serta kekuatan sihirnya bangkit melebihi perkiraan, sehingga mampu untuk mengalahkan musuh yang merupakan salah satu roh pahlawan. 導かれし者よ何時は僕は根本と言います Seventh Revolution. Ceritanya diawali dengan kedatangan seorang murid baru di suatu akademi. Ketika dalam perjalanan dia mendapatkan sedikit masalah karena harus berhadapan dengan monster yang menyerang suatu kota. Untung saja Nemo diselamatkan oleh murid perempuan bernama Varia. Untuk membalas kebaikannya, Nemo ikut bertarung melawan monster tersebut. Meskipun pada awalnya dia tidak memiliki kemampuan apapun, tapi karena memiliki keinginan untuk melindunginya, pada akhirnya kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Nemo mulai bangkit. Dia berhasil membuat kontrak dengan jiwa pahlawan, sehingga kemampuan bertarungnya meningkat dengan drastis. Akibatnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan menuju akademi. Ketika pertama kali memasuki akademi, dia datang bersama dengan Varia yang sedang menjabat sebagai ketua OSIS. Di sana Nemo juga bertemu dengan banyak orang yang memiliki berbagai kekuatan sihir. Kekuatan tersebut berasal dari jiwa pahlawan yang telah membuat kontrak dengan mereka. Dari sinilah awal mula perjalanan Nemo untuk menjadi bagian dari 7 pahlawan yang memiliki tujuan untuk melindungi semua orang. Shikimatsu Occult Gakuin. Anime ini berlatar di akademi bernama Waldstein, atau sekolah yang lebih dikenal sebagai akademi gaib. Orang-orang menyebutnya sebagai akademi gaib karena telah terjadi banyak kejadian yang disebabkan oleh berbagai makhluk gaib. Seperti munculnya monster, terjadi fenomena supranatural, didatangi oleh hantu, dan lain sebagainya. Karena kepala sekolah baru saja meninggal, maka seorang perempuan yang bernama Kumashiro Maya datang ke akademi tersebut. Sebagai keturunan dari kepala sekolah dan telah mendapatkan semua warisan dari ayahnya, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menjadi kepala sekolah berikutnya. Tak lama setelah tiba, dia langsung menemukan fenomena supranatural di mana mantan kepala sekolah bangkit dari kematiannya dan berubah menjadi makhluk jahat yang menyerang semua siswa. Namun pada akhirnya dia berhasil mengistirahatkan kembali ayahnya yang sudah berubah menjadi arwah jahat. Sejak awal, Maya membenci adanya sihir dan fenomena supranatural. Oleh karena itu, ketika dia menemukan seorang pria yang tiba-tiba muncul dari langit, dia sangat kesal dan sangat membencinya meskipun orang itu adalah guru baru di akademi tersebut.
Blue Reflection Ray bercerita tentang murid pindahan baru bernama Hanari Ruka. Di sekolah barunya itu, dia tinggal seasrama dengan murid lain yang bernama Hiyori. Namun saat kedatangannya, dia tidak bertemu dengan orang tersebut. Pada awalnya Hanari seperti murid biasa yang terlihat pendiam. Dia juga sangat cuek dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Sifat Hanari sangat bertentangan dengan teman asramanya yang selalu ceria dan pandai berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dia menemukan sebuah cincin biru yang disebut sebagai Blue Reflection. Ketika dia memegang cincin tersebut, seketika bisa menghentikan pergerakan orang-orang di sekitarnya, dan hanya mereka yang memiliki benda itu saja yang masih bisa bergerak bebas. Selain itu, mereka juga mendapatkan kekuatan yang luar biasa, karena setiap pengguna cincin itu dapat mengubah perasaan mereka menjadi kekuatan sihir. Rokujuma no Shinrai Yusa. Seorang murid SMA bernama Satomi Kotaro telah memutuskan untuk hidup secara mandiri. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan biaya yang cukup murah. Untuk mendapatkan uang tambahan, dia juga mencoba untuk bekerja di sebuah pertambangan. Hingga suatu ketika tiba-tiba saja dia terjatuh ke dalam tanah. Kemudian Kotaro menemukan sebuah patung misterius yang seakan bisa berbicara dengannya. Tak lama setelah kejadian itu menimpanya, dia pun terbangun di rumah sakit. Dia mengira bahwa kejadian yang sebelumnya itu sepertinya hanyalah mimpi. Maka dari itu dia mencoba untuk menjalankan kegiatan sekolah seperti biasanya. Namun ketika Satomi pulang ke apartemennya, tiba-tiba saja dia bertemu dengan banyak perempuan misterius yang memperebutkan tempat tinggalnya. Sejak saat itulah dia menjadi sering terlibat dengan banyak hal mistis. Bahkan di antara mereka juga ada yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang gadis penyihir. Kotaro diperingati bahwa kekuatan sihir besar yang ada di sekelilingnya akan diincar oleh penyihir jahat. Seorang pria bernama Glenn Wedards merupakan penyihir berbakat yang menjadi guru di Akademi Penyihir. Meskipun dia cukup kuat dan disukai oleh murid-muridnya, tapi dia memiliki sifat konyol yang tidak mencerminkan seorang guru. Akibatnya ada seseorang yang meremehkannya dan dia dianggap sebagai seorang pengganggu. Selain itu, Glenn juga tidak memiliki izin untuk mengajar. Dia bisa menjadi guru karena rekomendasi dari salah satu profesor yang ada di akademi tersebut. Untuk melindungi muridnya yang bernama Sistine, dia mengikuti pertandingan pasukan sihir. Pertandingan tersebut diikuti oleh siswa di bawah bimbingannya, melawan siswa lain yang diajarkan oleh guru bernama Leos. Meskipun pertandingan itu dimenangkan oleh kelompoknya Glenn, tapi Leos tetap mengincar Sistine agar bisa memanfaatkan status kebangsawanannya. Glenn pun tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Demi menyelamatkan muridnya, dia kembali menunjukkan kemampuan tempur sihir miliknya yang sebelumnya telah ditinggalkan. Butlers Chitose Monotose Monogatari. Seorang pria bernama Jinguji dengan nama panggilan Jay menjadi murid pindahan baru yang dikagumi semua orang. Meskipun masih menjadi murid baru, tapi dia bisa langsung memenangkan pemilihan dan menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Jay serta anggota OSIS lainnya seakan menjadi sosok yang sempurna di antara para siswa. Namun di balik semua itu, sebenarnya dia merupakan salah satu butlers atau seorang pelayan yang melindungi darah roh. Dia selalu menyesal karena tidak bisa melindungi adik perempuannya. Selain itu, terjadi fenomena supranatural di mana ledakan energi sihir yang besar telah memindahkannya ke masa depan. Oleh karena itu, selain menjalankan kehidupan sekolah, tak jarang juga dia sering melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab dan cara kembali ke masa lalu. Kemudian hal tersebut menuntunnya untuk menemui pelayan lain. Meskipun pada awalnya pelayan itu pura-pura tidak mengenalnya, tapi pada akhirnya Jay bisa membuat orang itu menunjukkan kekuatan dan identitas aslinya.
bercerita tentang keseharian pelajar bernama Yamada dan Shiraishi. Setelah mengetahui bahwa tubuh mereka berdua bisa bertukar, Yamada dan Shiraishi mendirikan kembali klub penelitian supernatural yang sebelumnya telah ditinggalkan. Pada awalnya mereka diberi saran oleh Miyamura agar bisa bertukar tubuh dengan aman, tapi keputusannya itu malah mengundang perhatian murid lain untuk masuk klub tersebut. Akibatnya mau tidak mau, maka mereka harus menunjukkan kekuatan yang sebelumnya mereka rahasiakan. Hingga suatu ketika, klub tersebut menemukan sebuah petunjuk tentang keberadaan penyihir dan beberapa fakta mengejutkan tentang kemampuan yang selama ini mereka gunakan. Sudah sejak lama, ternyata sekolah tersebut dihuni oleh 7 penyihir. Di antara penyihir tersebut, ada yang bisa bertukar tubuh, melihat masa depan, bertelepati, dan lain-lain. Sedangkan Yamada telah menjadi salah satu pewaris yang bisa menyalin kemampuan sihir milik orang lain. Jika seseorang mengetahui identitas semua penyihir, maka permintaan apapun dapat terwujud. Namun penyihir ketujuh tidak akan membiarkan siapapun mengetahui semua penyihir. Dia akan menghapus ingatan siapapun yang berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan ketujuh penyihir. Yuki Yuna Yusa de Aru. Pelajar bernama Yuki Yuna menjalankan kesehariannya sebagai anggota klub pahlawan. Mereka menerima permintaan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Yuna memiliki teman dekat bernama Togomi Mori. Namun, berbeda dengan kebanyakan murid lain, dia memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna. Meskipun begitu, mereka berdua tetap akrab dan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Hingga suatu ketika, ponsel mereka berdua berdering. Dan secara bersamaan, semua orang menjadi tidak bergerak. Hanya Yuna dan anggota klub pahlawan saja yang masih bisa bergerak. Sejak saat itu, seketika keseharian normal mereka berakhir. Mereka terseret ke dunia asing lalu menjadi gadis penyihir untuk melawan musuh yang ada di dunia tersebut. Sebagai orang yang paling mengetahui kondisi tersebut, maka hanya Fu dan Isuki saja yang mencoba mengalahkan musuh. Sedangkan Yuki dan Mimori pergi ke tempat yang aman. Namun akan ada saatnya mereka harus bertarung karena sama-sama terpilih dan mempunyai kemampuan untuk melawan. Assassin's Pride. Seorang pembunuh bernama Kufa diberi 2 misi, yaitu menjadi guru sihir pribadi, kemudian membunuh muridnya jika tidak berpotensi memiliki kekuatan sihir. Hal itu dilakukan karena murid yang bernama Merida merupakan keturunan orang terpandang yang dapat mempermalukan keluarganya jika dia tidak berbakat. Namun Kufa menolak misi yang kedua, dan dia lebih memilih untuk tetap melatihnya. Sehingga pada akhirnya Merida Angel dapat membangkitkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat berkat semua ajaran dari gurunya. Kufa juga memiliki kemampuan tersembunyi. Sebagai salah satu setengah manusia dan setengah vampir, dia memiliki banyak keterampilan yang tidak biasa, seperti menghapus ingatan, manipulasi elemen, regenerasi, hingga kemampuan bertarung menggunakan katana. Oleh karena itu, muridnya juga perlahan menampilkan pertumbuhan yang luar biasa, dan pertumbuhannya itu telah melebihi harapan gurunya.